Jadi seseorang yang mengalami gagal ginjal biasanya produksi urinnya, produksi kencingnya sangat sedikit sekali. Halo Sobat Sehat, siapa yang tidak tahu dengan penyakit gagal ginjal? Salah satu penyakit yang menjadi momok kita semua. Lantas, apakah penyakit ini juga bisa menyerang anak muda? Apa gejalanya? Kita simak ya di HiDoc Ina Health. Bersama saya, Dr. Ristantio dari Rumah Sakit Akademik UGM. Kita ke pertanyaan pertama ya. HiDoc, bisakah anak muda terkena gagal ginjal? Apakah ini faktor keturunan? Apa ada tanda khas dari seseorang yang terkena gagal ginjal? Ya, jadi Sobat Sehat, gagal ginjal bisa menyerang anak muda. Gagal ginjal bisa menyerang mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Apakah ini faktor keturunan? Jadi, gagal ginjal ini bukan penyakit keturunan yang dalam arti diturunkan secara genetik. Tapi ada beberapa penyebab gagal ginjal yang merupakan penyakit bawaan. Artinya penyakit tersebut dibawa anak sejak lahir dan penyakit tersebut berisiko untuk mengganggu fungsi ginjal sehingga ginjal gagal menjalankan fungsinya. Fungsi ginjal adalah menyaring darah dan membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Kalau sisa-sisa metabolisme tubuh itu tidak dibuang, akan meracuni tubuh kita. Nah, itulah bahayanya dari seseorang terkena gagal ginjal. Lalu bagaimana gejala-gejala bila seseorang terkena gagal ginjal? Salah satu yang paling sering dijumpai pada pasien gagal ginjal adalah produksi urin yang sangat berkurang. Ya, jadi kalau Sobat Sehat semua mengalami gejala ini, hati-hati ya. Jadi seseorang yang mengalami gagal ginjal biasanya produksi urinnya, produksi kencingnya sangat sedikit sekali. Kalau dihitung itu kurang dari 1 ml per kilogram berat badan per jamnya. Nah, selain itu juga seseorang yang kena gagal ginjal bisa mengalami bengkak-bengkak di tubuhnya, terutama di tungkai bawah, kemudian bisa juga di mukanya atau di perutnya. Dan kadang-kadang juga disertai dengan mual-mual, muntah-muntah karena kadar ureum yang sangat tinggi di dalam darahnya. Sering sekali juga pasien dengan gagal ginjal ini tampak pucat dan lemes ya. Kita ke pertanyaan kedua. Hai dok, apa yang harus dilakukan bila seseorang terkena gagal ginjal? Apa perawatan yang bisa dilakukan di rumah? Jadi bila seseorang terkena gagal ginjal itu harus diperiksakan ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mencari penyebab dari gagal ginjal. Karena gagal ginjal bisa disebabkan oleh beberapa keadaan dan penyakit yang terjadi sebelum ginjal atau di dalam ginjalnya atau setelah ginjal. Kalau keadaan atau penyakit yang sebelum ginjal itu yang paling sering adalah keadaan dehidrasi yang berat. Seseorang anak bisa mengalami dehidrasi berat itu misalnya pada keadaan diare dan muntah-muntah yang sangat profuse ya, istilahnya sangat banyak sekali, kemudian anak jatuh dalam keadaan dehidrasi berat. Nah, itu bisa mengganggu fungsi ginjal yang akhirnya bisa mengalami gagal ginjal. Bisa juga keadaan luka bakar yang luas, itu juga anak bisa mengalami dehidrasi yang sangat berat atau perdarahan yang sangat berat, yaitu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, bila terjadi gagal ginjal karena sebelum ginjal penyebabnya, berarti kita harus mengatasinya. Misalnya seorang anak mengalami gagal ginjal karena dehidrasi berat, berarti kita harus mengatasi dehidrasinya. Kalau misalnya gagal ginjal terjadi karena perdarahan, berarti dokter harus mengatasi perdarahannya yang luas. Bisa juga gagal ginjal terjadi karena sesuatu yang terjadi, keadaan tertentu atau penyakit yang di ginjalnya. Misalnya kelainan, ada kelainan bawaan
ginjalnya ginjalnya mengalami kista atau kelainan bentuk ginjal atau jumlahnya tidak normal. Ginjal itu normal ada 2 kanan kiri, tapi pada keadaan itu ginjal hanya ada 1 atau kadang-kadang ada 3. Nah, keadaan yang tidak normal itu bisa menyebabkan fungsi ginjalnya terganggu dan bisa mengalami gagal ginjal. Kalau terjadi kelainan anatomi seperti itu, berarti pasien harus menjalani operasi untuk mengatasi kelainan anatomi yang terjadi, yang biasanya itu karena faktor bawaan ya, dibawa sejak lahir, tapi bukan diturunkan secara genetik ya. Gagal ginjal juga bisa terjadi setelah ginjal ya, itu misalnya karena saluran dari ginjal ke saluran kencing itu mengalami sumbatan atau kelainan anatomi. Nah, itu juga harus, kalau misalnya terjadi di situ ya berarti harus diatasi. Apa yang harus dilakukan di rumah kalau misalnya ada seorang terkena gagal ginjal? Berarti kita harus mengatasi keadaan tersebut ya, tentu saja setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya. Karena kalau diketahui ternyata faktor risikonya itu ada sebelum ginjal, nanti dokter akan memberikan advis ya, misalnya tidak boleh dehidrasi gitu. Kemudian penting juga apakah seseorang yang terkena gagal ginjal itu telah mengkonsumsi sejumlah obat yang sifatnya nefrotoksik ya, yang sifatnya meracuni ginjal. Nah, itu hati-hati ya. Jadi sobat sehat harus hati-hati kalau mengkonsumsi obat, harus sesuai advis dokter ya, karena obat itu juga sisa-sisa obatnya dibuang lewat ginjal, disaring dan dibuang lewat ginjal. Kalau dosisnya atau indikasinya tidak tepat bisa merusak ginjal ya. Jadi gimana wahai anak muda? Tenang, tips tadi bisa kamu lakukan agar tetap sehat pastinya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan jangan lupa untuk share video ini ya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Dr. Ristantio dari Rumah Sakit Akademik UGM mohon pamit. Sampai jumpa.